Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sepertinya anak-anak Ibu kurang semangat ya. Kita ice breaking dulu. Oke, Bu. Boleh berdiri anak-anak Ibu. Ya, Bu. Ice breakingnya seperti ini ya. Ibu contohkan dulu. Jadi tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Seperti itu paham? Halo. Kita mulai ya. Ya, Bu. Jangan banyak-banyak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Bu. Tepuk semangat. Dan dadah. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dan dadah. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Na. Aha, aha. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Boleh duduk kembali. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh keduanya pimpin doanya? Elvina boleh pimpin? Iya, Bu. Baiklah, mulai dari kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Elvina. Ya, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Sorak-Sorak Bergembira. Ada yang hafal lagunya? Enggak, Bu. Kau belum hafal? Kalau udah kelas 5, Iya, Bu. Lupa, Bu. Kebanyakannya ya nanti di depan ada liriknya sama juga. Ada yang mau pimpin nggak ke depan? Coba siapa yang mau pimpin? Alvina, Risa, Farah. Bisa, Bu. Nah, coba Risa ke depan Sa. Coba yang lainnya berdiri dulu. Ya, Bu. Kita mulai ya. Tunggu, apanya suara? Bergembira, bergembira semua. Lepas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Bergembira, bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Terima kasih Risa, boleh duduk. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Belum tahu, Bu. Berarti anak-anak Ibu tidak membuka bukunya yang kemarin ya. Jadi dikasih tahu saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh dari perumusan Pancasila serta nilai-nilai yang ada pada tokoh tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai meneladani sikap para perumus Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang tahu nggak pada gambar di depan ini tokoh-tokoh apa saja?
menurut anak ibu, apa yang terjadi jika di lingkungan sekitar kita tidak ada yang memiliki rasa cinta tanah air? Ada yang tahu nggak? Hancur Indonesia. Nah ya, hancur Indonesia kan? Hidupnya pasti tidak rukun. Nah terus ada tahu nggak bagaimana secara kita menanamkan seperti sikap musyawarah dan juga persatuan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang tahu contohnya? Misal ketika kita berbeda pendapat, apa yang kita lakukan? Bermusyawarah dan juga bermufakat. Kemudian jika ada tetangganya minta pertolongan, kita bantu. Nah, lanjut kepada tujuan pembelajaran kita hari ini, bisa anak-anak ibu perhatikan ke depan. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat menentukan tokoh-tokoh dari perumus Pancasila seperti yang ibu bilang tadi, itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin, serta Supomo dan masih banyak lagi. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah anak-anak ibu dapat menerapkan nilai dan juga sikap dari keteladanan yang telah ditunjukkan oleh para perumus tokoh Pancasila tersebut seperti musyawarah, kemudian persatuan dan patriotisme serta toleransi. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tokoh yang pertama. Nah, tokoh pertama ini ada tahu nggak siapa itu gambarnya di depan? Soekarno kan. Jadi tokoh ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Yang mana Insinyur Soekarno ini ada tahu nggak siapa Insinyur Soekarno ini? Presiden pertama. Nah, ya betul sekali. Jadi Insinyur Soekarno ini adalah Bapak Presiden pertama dari Indonesia. Soekarno ini merupakan salah satu tokoh dari perumus Pancasila, yang mana Insinyur Soekarno ini adalah pemimpin yang sangat karismatik, dan juga Soekarno juga mengajarkan arti pentingnya bagaimana persatuan dan keadilan. Kemudian yang kedua, nah gambarnya di sini ada tahu nggak siapa ini? Muhammad Hatta ini siapa dia? Orang Sumatera Barat loh. Sumatera Barat. Jadi tokohnya ini apa? Bapak Kepres Indonesia. Selain itu, Bapak Mantan bu. selain itu, presiden dari presiden yang pertama tadi. Ya, berarti sudah tahu ya semua. Jadi Muhammad Hatta ini juga dikenal sebagai Bapak Kepres Indonesia. Kenapa? Karena salah satu tokoh perumus Pancasila yang berfokus pada suatu keadilan sosial. Jadi Muhammad Hatta ini menekankan kepada kita bahwa sangat penting pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Terdapat banyak karyanya, mulai dari pokoknya semua karya itu tentang mengenai ekonomi yang ada dan juga bagaimana cara mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Masuk kita kepada tokoh yang ketiga, ada tahu siapa ini gambarnya? Ya betul sekali. Jadi Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu pendiri Taman Siswa yang merupakan tokoh pendidikan Indonesia yang menekankan penting dalam perumusan Pancasila. Jadi dia meyakini bahwa pendidikan itu adalah salah satu kunci bagi pembentukan karakter bangsa. Nah lanjut kita yang keempat, itu ada tokoh siapa? Dr. Rajiman Widyadiningrat bu. Ya, jadi Dr. Rajiman Widyadiningrat ini juga salah satu tokoh perumus dari Pancasila yang memperjuangkan hak asasi manusia dan juga kesetaraan gender. Melalui perjuangannya ini kita bisa belajar bagaimana pentingnya menghormati hak individu dan juga menghapus diskriminasi gender. Kemudian kita masuk yang tokoh yang kelima, terdapat di depan anak ibu siapa? Dan tahu? Muhammad Yamin. Ya. Dia ini adalah salah satu perumus Pancasila yang memberikan kontribusi besar dalam perumusan kata-kata itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang merumuskan kata itu adalah Muhammad Yamin. Ada yang tahu nggak arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Masa nggak tahu? Nah, yang berbeda-beda tetap satu jua. Artinya walaupun di Indonesia ini banyak suku, banyak agama,
dasar, yaitu dasar negara adalah apa? Dasar negara Pancasila. Lanjut kita ke yang keenam. Ini adalah salah satu tokoh perumus Pancasila juga, namanya Dr. Supomo. Dia ini adalah ahli hukum dan juga perumus negara integralistik. Jadi ada tahu apa itu integralistik? Tidak tahu. Jadi integralistik ini adalah negara yang mempersatukan seluruh unsur masyarakat tanpa memihak kelompok tertentu. Jadi toleransi di sini sangat diutamakan gitu. Lanjut kita ke tokoh yang berikutnya adalah Ki Haji Wahid Hasyim, yang mana dia ini adalah tokoh Islam modern yang berkontribusi dalam membahas hubungan negara dan agama dalam Piagam Jakarta. Kemudian, nah sampai di situ sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh dari perumus Pancasila. Anak-anak bisa buka di YouTube atau di Google atau di buku, cari tokoh-tokoh perumus Pancasila yang lainnya yang belum diterangkan. Kemudian kita lanjut pada pembelajaran berikutnya, yaitu setelah kita tahu apa saja tokoh-tokoh dari perumus Pancasila, tadi ada di sini Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, kemudian Dr. Rajawan Bingrat dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas materi mengenai nilai dan sikap keteladanan dari para perumus Pancasila tersebut. Nah, para tokoh perumus Pancasila ini memiliki nilai-nilai yang penting dan dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari musyawarah untuk mufakat, kemudian persatuan, kemudian patriotisme. Ada tahu apa itu patriotisme? Cinta Indonesia dijaga sebagai bangsa. Nah, ya betul. Contohnya apa di sekeliling kita? Sebagai anak Indonesia, apa yang kita lakukan jika kita cinta kepada Indonesia? Ikut upacara Bos Senin. Betul. Apa lagi? Kemudian membeli produk yang ada di bawah ini juga sebagai bentuk cinta kita pada tanah air. Kemudian nilai-nilai lainnya yang kita teladani dari tokoh perumus Pancasila tadi ada toleransi. Apa itu toleransi? Para apa toleransi para? Menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan keyakinan. Ya, artinya di sini walaupun di sekeliling kita, baik itu di rumah misalnya, di sekeliling rumahnya atau tetangganya ada yang memiliki perbedaan agama ataupun suku, jadi kita harus saling menghormati perbedaan tersebut. Di sini ada temannya yang non muslim. Tak ada Bu. Berarti Islam semua. Alhamdulillah. Kemudian sikap yang selanjutnya adalah gotong royong. Jadi gotong royong ini adalah kita bekerja sama untuk kepentingan bangsa. Misalnya ada yang teman atau tetangganya membutuhkan bantuan, maka kita dapat memberikan ataupun mengulurkan bantuan kita. Seperti yang terjadi bencana hari ini, yaitu bencana banjir kan, yang ada di kota-kota di Sumatera Barat, kemudian di Aceh, di mana lagi? Sumatera Utara. Nah, kita sebagai bentuk kepedulian dapat memberikan sumbangan baik itu energi ataupun minimal doa lah untuk mereka. Lanjut, yaitu pelajaran kali ini berikutnya adalah tentang penerapan dari nilai-nilai atau sikap tersebut. Yang pertama, contohnya penerapan di lingkungan sekolah. Ada yang pertama bisa berdasarkan bisa Bermusyawarah saling menentukan jadwal tiket, tidak memaksakan pendapat saat bekerja kelompok, dan ikut menjaga kebersihan sekolah serta menghormati teman yang berbeda suku atau agama. Ya betul Lisa. Jadi kita harus menerapkan sikap dari perumus Pancasila tadi di sekolah kita. Contohnya pertama seperti yang dijelaskan Lisa tadi, yaitu bermusyawarah saling menentukan jadwal tiket. Jadi nanti misalnya ada temannya yang nggak mau tiketnya hari Senin atau gimana kan. Jadi untuk agar kita tidak bertengkar atau berselisih, kita dapat melakukan musyawarah untuk menemukan solusinya. Kemudian juga kita tidak bisa memaksakan pendapat atau
ataupun saran dari kita. Jadi kita harus berdiskusi dan juga bermusyawarah. Kemudian juga kita menjaga kebersihan sekolah, seperti misalnya ada di lingkungan kita di sekolah ini di perpustakaan atau di halaman, terus di kantin ada sampah, kita juga ikut membersihkannya secara pribadi. Misalnya ada sampah kita ambil, kita petik, terus dimasukkan ke tempat sampah. Kemudian contoh penerapan di lingkungan rumah, contohnya adalah membantu orang tua. Kemudian tidak bertengkar dengan saudara. Di sini ada punya saudara semua kan? Saudara ada Bu. Para anak tunggal ya? Iya Bu. Ya saudaranya ada. Tapi ada kok sepupu. Tapi sepupunya juga ada kan? Mana? Ya banyak sepupunya kan? Berapa? Jadi pasti di antara anak itu dengan saudaranya sering bertengkar atau gimana kan? Tapi intinya sebenarnya kita juga sayang sama saudara kita. Ya betul. Nah iya kan? Kemudian selanjutnya kita mengikuti aturan ada ya aturannya ada di rumah. Apa saja contoh aturan yang ada di rumah? Membantu orang tua tanpa disuruh. Yaitu salah satu contoh sikap kita. Aturannya apa? Misalnya dari orang tua atau ibunya misalnya tidak boleh keluar malam-malam. Oh, pulang habis sekolah harus pulang. Ya di sekolah langsung pulang. Nggak boleh lama-lama main. Nah, karena lama-lama mainnya gitu ya. Bu. Nah selanjutnya contoh penerapan di lingkungan masyarakat, yaitu kita ikut gotong royong memastikan lingkungan RT, kemudian bermusyawarah dan menghargai perbedaan negara antar warga serta menjaga ketertiban dan juga kerukunan. Nah sampai di situ materi kita. Tadi ada tokoh, kemudian sikap-sikap dan juga penerapannya. Hari ini kita akan mengerjakan KPD atau lembar kerja. Anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok sesuai garis saja ya. Sebentar ibu ambil dulu KPD. Ada bawa alat tulisnya kan? Ada Bu. Ada pastinya. Mungkin ke bawah sekolah bawa alat tulisnya. Ya Bu. Di kemana dari ini kelompok 1, kelompok 2. Ibu hilang Dan kelompok 3. Pinjam dulu sama ya. Nah di sini ada KBD tentang materi kita tadi yang disampaikan, yaitu tentang meneladani sikap para perumus Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah coba yang akan dibuka di lembar pertama, di lembar kedua ini ada tulisannya nama, di sini tulis nama dan juga kelompoknya, kemudian kelas. Nah di sini ada tabel-tabel. Tabel pertama ini adalah deskripsi peran. Buatnya karena dia pertama ya. Nah contoh poin pertama itu, aku adalah penyampai rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan pula dari semangat negara kebebasan bangsa ini. Nah di sini tidak ada tokohnya. Tokohnya ini ada 3, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin atau Sutomo. Kemudian terus jawabannya di sini. Kemudian juga nilai keteladanan apa yang ada pada tokoh tersebut. KBD-nya lumayan banyak ya ibu. Nah kemudian KBD yang kedua, di sini ada contoh kasus, yaitu tiket kelas yang tidak adil. Nah ibu dapat berdiskusi dengan kelompoknya, lalu tuliskan jawabannya di belakangnya. Sini ya, nilai keteladanan rumus Pancasila apakah dengan kelompok B? Terus jawabannya di sini. Kemudian jika kamu adalah ketua kelas, tindakan apa yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah? Dari sistem musyawarah dan kesatuan dalam pokok rumus Pancasila. Kemudian jelaskan langkahmu hindari langsung menghukum. Hindari atau kita langsung menghukum. Sudah paham semua? Paham ya? Jadi kerjakan bersama anggota kelompoknya, waktunya sebanyak 10 menit. Jadi tidak ada yang bekerja secara sendiri-sendiri bersama kelompoknya. Bu, pena saya dulu. Penanya hilang, pakai pena itu udah salah. Jawabannya ada yang mau akan panjang.
Nggak ada jajannya, uangnya. Nggak ada. Habis uangnya, Bu. Iya. Tadi Farah ada jajan. Bisa itu bawa ke bekalnya dari rumah, nasi atau minum. Nggak ada kok tadi masak. Nggak ada masak juga. Nggak ada. Kalau ke rumah ibu aja. Rumah itu udah lalu. Apa? Nanti puasa aja. Puasa Terus dulu. sampai di rumah. Fokus pada Bu. Iya, Bu. Ada yang sulit nggak soalnya? Sulit, Bu. Ya, karena kita udah kelas 5. Tadi juga ibu sudah terangkan banyak itu yang mengelompok, yang Pancasila, ada yang Soekarno, kemudian Muhammad Hatta. Tadi bagi yang mendengarkan dan juga menyimak pasti akan paham dan juga menjawab soal mereka. Apakah sudah siap? Belum. Belum. Yo. Sudah sampai nomor berapa? Satu. Nomor 1 baru pindah. Terima kasih bagian dua, Bu. Mana yang dua? Karena istirahat kita sebentar lagi, jadi mungkin yang KPD keduanya bisa jadikan PR. Jadi kerjakan saja KPD yang pertama. Iya. Saya sekan aja dulu KPD-nya pertama. Jadi yang KPD yang kedua itu anak-anak ibu jadikan PR dan diskusikan bersama KPD. Jadi kita siapkan KPD yang pertama. Ya. Sudah? Sudah bisa? Sudah. Terus. Coba siapa yang mau maju ke depan dan menyampaikan kata jawabannya? Lisa, coba Lisa. Ini adalah contoh anak yang apa? Berani. Berani kan? Dia berani mengembalikan ke depan. Ya. Jadi contoh singkatnya seperti ini. Iya. Nah, ya Lisa, sampaikan jawabannya. Baca deskripsi perannya. Nah, boleh baca. Yang pertama, deskripsi perannya. Aku adalah penyampai lulusan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Usulanku lahir dari semangat membara untuk membebaskan bangsa ini. Tokohnya yaitu Insinyur Soekarno. Nilai keteladanan utamanya yaitu patriotisme dan persatuan. Yang kemudian, yang kedua yaitu aku adalah tokoh yang sangat peduli pada keutuhan bangsa. Saat perumusan Piagam Jakarta, aku berperan penting meyakinkan Panitia 9 untuk menghilangkan kerusakan dan menjaga kerukunan umat beragama. Tokoh tersebut adalah Muhammad Hatta, nilai keteladanannya toleransi. Dan yang ketiga, aku adalah tokoh yang mengusulkan konsep negara integralistik pada 31 Mei 1945. Bagiku, negara harus mengutamakan kesatuan utuh antara tokoh tersebut adalah Profesor Dr. Supomo yang nilai keteladanannya itu musyawarah persatuan. Ya, jadi jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok S betul, berapresiasi dulu. Siapa yang kelompoknya berbeda jawabannya? Sama, Bu. Sama, berarti pintar semua anak ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Setelah itu kita akan mengerjakan apa? Kuis, Bu. Sebelum kita pulang, anak-anak ibu harus mengerjakan tulis dulu. Siapa yang dapat benar paling banyak boleh pulang duluan. Ya. Dan ada kasih nilai tambahannya. Jadi
Enggak susah. Nanti caranya sama dibuatkan. Sebentar ya, ini kenapa? Kalau dunia mulai sekarang. Ini mungkin kan ada. Enggak, Bu. Ada yang di Baru tadi bisa nggak sih? Nah ya, sekian aja baru. Bisa rasa? Bisa nggak? Yang lain bisa kan? Bisa belum, Bu? Yang belum. Bisa lagi, Bu? Bentar ya. Lagi, Bu, lagi, Bu. Udah, Bu, udah, Bu. Lagi. Sudah kan? Belum. Intinya udah. Ini Bu. Nama kamu siapa? Namanya tulis ya, namanya. Dan nanti Ibu tahu kan. Kamu. Nah ya, sudah ya. Ada Helen, Sisi, Sarah, Lisa, dan teman-teman lainnya. Ya, Wah, udah Sekarang. tahu. Nah sekarang kita akan tulisnya ya, perhatikan ke depan dan jawab soalnya. Coba kebanyakan ya, toko lurus Pancasila yang paham? Baca jawabannya ya. Betul. Yang kedua, sikap yang dapat diteladani dari Insinyur Soekarno sebagai tokoh yang karismatik. Cinta tanah air dan menjaga persatuan. Coba kita cek jawabannya ya. Betul. Benar. Salah di sana salah. Iya, Bu. Muhammad Hatta Radiallahu menekankan nilai apa tadi Ibu bilang? Ada dijelaskan dari satu negara. Ekonomi dan keadilan. Ya, kita cek ya. Dan Wow. kali ini jawab. Ketika siswa berbeda pendapat dalam kelompok sikap yang tepat sesuai dengan Pancasila, memaksa diskusi berbicara. Terus kita cek ya, arah. Benar sekali. Wow, nenek. Salah satu sikap yang dapat ditiru dari Muhammad Jamil
memberikan manfaat bagi anak-anak Ibu. Baik, mungkin cukupkan saja. Sebelum itu mungkin ketua bisa pimpin dulu untuk bisa pulang. Kita ulang pimpin dulu doanya. Baiklah, untuk mengakhiri balik kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Alina. Jadi sekarang anak-anak sudah bisa melakukan